Itu awalnya kenapa pakan sampai saya bikin seperti ini. Dulu ceritanya waktu dulu di sapi, saya pernah punya sapi dulu sekitar tahun 2014 sapi itu saya pelihara. Saya beli sapi harga 23 juta, saya pelihara 3 bulan, lakunya 33 juta. Berarti untung kotor saya 10 juta dalam waktu 3 bulan. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi rekan-rekan. Ini di sini adalah Timang Multifarm. Nama saya Mursid, ownernya Timang Multifarm. Timang Multifarm bergerak di bidang peternakan dan pertanian. Karena kita mengolah hidup di desa, kita mengolah apa yang potensi di desa. Untuk peternakan yang kami garap, kami breeding domba lokal, kebanyakan adalah domba lokal, terus breeding kambing PE, dan sapinya untuk breeding sama fattening. Lalu untuk pertanian kita mengolah lahan khususnya juga untuk persediaan pakan, sama ada sedikit untuk perkebunan, kami juga petani tebu di sini. Awal mula beternak saya tahun 2009 waktu itu kambing PE saya 2009 mulai belajar dan mulai beternak itu modal satu pasang, Mas. 2 ekor saja. Kenapa saya tadi bercerita bahwa di sini ada breeding domba? Itu awalnya tahun 2014. Itu saya mencoba untuk menghitung breeding domba. Domba itu kayak apa toh? Ya domba lokal. Itu saya beli indukan 4 ekor, Mas. 4 ekor domba. 4 ekor domba saya pelajari selama 2 tahun. Domba ternyata juga menguntungkan untuk di breeding. 2014 saya membuat kandang untuk domba. Terus modalnya dari mana? Yang tadi saya PE itu akhirnya saya jual PE saya sisakan 3 ekor untuk modal berkembang di breeding domba. Saya bikin kandang dan sebagainya. Sisanya saya masih ada sisa dapat betina 28 ekor. Itu dan berkembang sampai sekarang. Kalau sekarang saya mungkin kapasitas untuk indukan sekitar 150-an ekor. Khusus indukan. Terus di prinsip breeding bagi saya itu adalah di sini saya mengembangkan. Yang pertama saya capai adalah kuantitas dulu. Piye carane domba dadi akeh. Kenapa saya berpikir domba supaya iso cepat akeh? Karena saya meneliti dari yang 4 ekor tadi. Ternyata 1 ekor betina domba itu setelah saya pelajari itu 2 tahun menjadi 7 ekor. 1 ekor domba betina 2 tahun menjadi 7 ekor. Itu pun dengan kemungkinan terburuk. Terburuk artinya 1 ekor betina beranak 1 ekor dan betina. Itu mungkin kalau di kalangan teman-teman peternak, kalangan petani itu paling elek artinya manak siji gek wedok itu kan. Kemudian kita mengembangkan itu, akhirnya kemudian berjalan terus dan saya emang tidak pernah jual betina di kandang saya. Semua betina kita pakai sendiri untuk breeding. Dan selama dari tahun itu sampai sekarang saya belum pernah lagi beli betina. Kecuali beli jantan. Jantan saya selalu memperbarui untuk jantan. Dan yang dijual juga jantan, karena balik lagi ke tadi, yang kita capai adalah untuk saat ini baru kuantitas. Kita cari domba, bikin domba sebanyak-banyaknya dulu. Bikin akeh. Kemudian untuk pakan breeding. Dulu awalnya emang saya nggak punya lahan. Artinya dulu itu waktu awal-awal itu ngetren bahwa peternak tanpa ngarit, peternak yang dulu katanya kabeh iso wong cah nom-nom ternak tanpa ngarit. Akhirnya saya pernah berjalan dengan cara seperti itu. Bahwa ternak niku pakan saya dulu Wonogiri ya, saya Wonogiri adalah onggok. Onggok itu gambrong. Onggok itu ampas ketela itu. Kita padukan onggok sama konsentrat pabrikan sama bekatul untuk pakan itu. Kemudian untuk seratnya kita dulu jerami. Kalau dulu saya domba ya pakannya damen, intinya orang ngarit kan gitu.
Itu berjalannya waktu, karena kok kalau dibilang gagal sebenarnya ya gimana, tapi memang pertumbuhan khususnya untuk cempe dan sebagainya, untuk pakan damen itu karena juga minim mungkin pengolahannya saya belum bisa. Akhirnya yang kendala dulu itu air susu yang kurang. Akhirnya terus berjalan, onggok semakin mahal karena terkenal onggok itu di mana-mana sampai di mana-mana. Akhirnya harga yang dulu saya waktu beternak awal itu onggok harga Rp75 per kilo. Berjalan karena banyak pemesan, banyak peternak, akhirnya onggok mahal. Sekarang mencapai harga Rp500 per kilogram. Itu akhirnya saya beralih, onggoknya 500, singkong cuma 1.000. Akhirnya saya beralih ke singkong. Singkong dengan campuran, dengan komposisi juga sama, masih sama dengan onggok yang tadi. Cuma mungkin disempurnakan karena bahan-bahan yang lain lebih banyak. Kemudian untuk hijauan yang tadinya damen, itu kalau beli waktu dulu itu 1 tahun, untuk stok 1 tahun itu saya butuh 10 truk lebih itu. Itu kalau nilai uang waktu dulu itu per truknya, per rate-nya itu 450, sudah 4,5 juta. Kemudian saya berpikir untuk beralih ke hijauan, kita tanam rumput. Rumput akhirnya ada lahan, kita tambahi dengan sewa lahan untuk rumput dan berjalan sampai sekarang. Itu mulai pakai rumput itu mulai 2017. Saya tanam rumput, itu ada dulu itu waktu awal-awal Odot sama Pak Cong. Kemudian saya kembangkan sampai sekarang untuk lahan hijauan, ternyata lebih enak. Ya intinya kalau sekarang bicara peternak breeding terutama, ya hijauan. Kita lahan rumput harus. Sekarang sudah jalan dan kemarin juga sempat untuk pakan sendiri kita sisa, akhirnya kita malah bisa jual rumput. Kemudian juga untuk konsentrat itu untuk pagi, kalau saya pagi memang konsentrat, terus siang sama sore rumput. Teman-teman mulai tertarik dengan konsentrat di kandang saya, akhirnya nempel semua menggunakan dan cocok. Akhirnya dari situ mulai 2 tahun yang lalu saya bikin, akhirnya konsentrat saya karungi, saya dream, ada yang drum, ada yang karung. Itu yang pakai juga cuma teman-teman. Kita emang nggak punya brand untuk itu. Kita nggak jualan lah istilahnya kita nggak jualan konsentrat, bukan pabrik. Kita yang pakai cuma teman-teman yang tertarik dengan pakan kita. Kalau bahan baku sekarang singkong. Singkong memang melimpah di Wonogiri dan harga murah. Itu kita pakai singkong segar. Bukan lagi onggok, singkong segar. Itu untuk sekulit pakan, akhirnya ini ada yang karung-karung ini adalah konsentrat kami yang nantinya cuma ke teman-teman. Jadi kami nggak pernah iklan di manapun. Ini pakan yang pakai teman, kita nggak ada merek. Kalau mau istilahnya ya kita cek dulu, artinya yang pernah main ke sini tahu saya, tahu pakan saya, ini dicoba pakan. Akhirnya pada cocok. Untuk produksi kita emang masih kecil. Ini pakan yang konsep kami adalah pakan basah ya, pakan fermentasi. Fermentasi itu artinya kita nggak kering pakan kita emang, karena bahan baku kami ada singkong segar. Singkong segar itu artinya basah. Singkong segar sama untuk serat ada ampas jagung sedikit. Itu emang mamel, kita bicaranya bukan pakan konsentrat kering, enggak, kita fermentasi. Terus untuk di karung ini kata untuk pengaman dan sebagainya, emang kami lebih menyarankan sebenarnya untuk drum biru itu lebih awet. Tuh yang karung ini ada inner juga, dalamnya inner rapet baru kita jahit. Itu terus untuk komposisi yang pasti singkong segar. Singkong segar itu juga singkongnya yang sama untuk singkong konsumsi manusia, bukan berarti singkong sembarangan. Kita pakai singkong, ampas jagung, terus bekatul, bumbil kopra, CGF, sama ada kulit kopi, brand Polar, sama roti BS. Kita pakainya itu untuk pakan. Itu awalnya kenapa pakan sampai saya bikin seperti ini. Dulu ceritanya saya pernah punya sapi dulu
sekitar tahun 2014 sapi itu saya pelihara. Saya beli sapi harga 23 juta, saya pelihara 3 bulan, lakunya 33 juta. Berarti untung kotor saya 10 juta dalam waktu 3 bulan. Itu kenapa ada teman-teman tanya, pakanmu apa itu. Akhirnya saya nggak tahu, pakan saya cuma ini. Nah mungkin saya ditanya ya gini, mungkin saya beli bibitnya kemurahan bisa, mungkin saya jualnya pas payune dhuwur bisa. Kalau dari pakan, wong saya itu dulu nggak pernah neliti pakan seperti apa di desa, karena pakannya cumanya adanya itu onggok, katul, konsentrat jadi sama brand polar kita campur, akhirnya ketemulah satu ember itu berapa komposisinya. Teman-teman pada tanya, ya nggak tahu, akan bilangnya gitu. Ya coba dibikin, akhirnya jadilah ini konsentrat yang kita pakai sampai sekarang. Itu ya ini untuk domba, kambing sama, cuma untuk yang PE ada tambahan khusus ampas tahu. Terus untuk lagi saya juga pernah ada komplain juga, pakan apa ya breeding domba dengan pakan fermentasi bisa. Iso mana waduh sih, seperti itu ada banyak sekali. Dan saya kalau bilang itu yang kami lakukan itu, saya nggak tahu dulu, memang saya sama sekali nggak tahu bahwa pakan fermentasi itu menghambat breeding dan saya nggak tahu. Yang intinya sejak awal beternak saya pakan saya ini. Kalau emang itu ya bilang saya gini, itu emang breeding itu nggak pakai fermentasi nggak jadi, ya pakan saya jangan dibilang fermentasi lah, aku bilang gitu malah. Itu ya sekedar itu aja. Kalau mungkin kebanyakan pertanyaan seperti itu. Dan nyatanya juga lancar, saya mana juga. Belum ada kendala untuk tingkat majer ya, kalau coro Jawa ini majer itu yang nggak bisa mana, itu betina hampir minim tempat saya. Dari 100 lebih induan itu saya baru menemukan 2 ekor yang nggak mana. Berarti kan dari itu kan cuma 2%. 2% intinya saya nggak ada masalah juga. Mungkin bukan dari pakan. Kemudian begini Mas, kalau untuk breeding apa ya untung, untuk misalkan kita pakan beli, kita untuk biaya pakan breeding itu seperti apa. Kalau di saya di tempat kami, breeding adalah kita mengembangkan sebanyak-banyaknya. Intinya apa? Artinya apa? Kita tekan pakan termurah. Kalau di kami biaya per ekor per hari kita tekan sampai 2.000, mungkin bisa di bawah 2.000. Karena kami pakai konsentrat itu cuma setengah kilo Mas. Di saya setengah kilo, lanjut itu semua hijauan. Kemudian perhitungannya seperti apa? Kita anggarkan misalkan 2.000 per hari untuk indukan. Breeding yang kita hitung adalah cempe lahir, hamil 160 hari. Berapa toh harga cempe ketika lahir? Itu artinya kita mengganti biaya pakan indukan selama bunting. Berarti kalau kita hitung-hitungan seperti itu, cempe lahir dari domba itu nilainya sudah sekitar 320.000. Nah itu kan untung enggak ketika mana emong siji wedok sisan seperti itu. Itu artinya kita cempe lahir sudah seharga 320.000. Kita masih pelihara lagi sampai lepas sapi. Lepas sapi 3 bulan lagi, 90 hari lagi, 320 kita tambah lagi dengan pakan selama 3 bulan 180.000 selama 3 bulan. Berarti kan itu sudah nilainya 500.000 kita bicara. Cempe lepas sapi harganya 500.000. Itu cuma buat nuker pakan induk bunting sampai usia cempe 3 bulan. Nah itu gimana solusinya? Kalau saya emang lepas sampai target bobot harus minimal 15 kilo. 15 kilo artinya apa? Kalau kita betina 15 kilo itu kalau harganya 50.000 itu sudah per kilonya sudah dapat 750. Kita untungnya cuma 250.000 dari cempenya. Itu selama 5 bulan plus 3 bulan, 8 bulan. Kita untungnya kan nggak ada 50.000 per bulan untuk breeding loh. Nah itu solusinya gimana? Makanya itu kalau saya tetap cari indukan yang potensi mana
2. Kita misalkan ada indukan masih darah itu beranak 1, kita tunggu lagi laktasi 2-nya. Misalkan 2 anaknya tinggal masih 1 lagi, udah itu biasanya kita stop. Kita gemukkan, kita jual. Atau enggak kita jual buntingan. Nanti kita tukar lagi yang potensi. Kita modelnya gitu. Jadi hitungan breeding yang utama adalah pakan. Kita cuma cempe, bisa enggak harga cempenya ngijoli pakan selama bunting sampai selama di kandang. Cuma itu. Kalau mana 2 itu pasti ada untung 1, pasti untung bersih 1. Syukur mana 3 kan itu. Kalau potensi mana 3 itu cuma ada perawatan khusus. Kalau tempat kami emang kita tambah susu di situ untuk makan dan sebagainya. Makanya kita kembangkan lahan hijauan itu untuk menekan itu. Kalau bisa sih breeding seharusnya pakannya 1.000 per hari. Itu lebih kayaknya kok lebih menarik. Tapi di kami emang belum bisa. Kami masih di angka 2.000 per ekor per hari. Kami sentra cuma jatah per ekor setengah kilo. Setengah kilo artinya kalau konsep kami setengah kilo harganya kan masih murah. Setengah kilo nanti sisanya kita hijauan. Hijauannya siang sore 2 kali hijauan. Misalnya kita jam 7 setar konsentrat, jam 1 hijauan lagi, jam 4 sore hijauan lagi. Cuma itu perlakuan kami. Jadi gini, untuk hitungan di sini sebenarnya breeding itu kalau bisa emang 1.000 per hari, tapi masih di kami masih angka 2.000. Artinya apa, untuk konsentrat ini setengah kilo jatah kami untuk indukan setengah kilo sehari itu 1.000, harga 1.000. Kemudian untuk rumput itu karena lahan sendiri kita cuma ongkos ngarit, itu istilahnya kita hitungannya kalau rumput memang loss kami sebanyak-banyaknya. Itu siang rumput, sore rumput lagi, itu sebanyak-banyaknya. Itu kos kami kalau hitungan kami masih di angka 2.000. Nah itu kami memang benarnya masih pengen nekan lagi nah iso ki 1.000. Itu berarti kan nanti keuntungan akan lagi lebih banyak. Kalau sentrat kami memang kebetulan yang pakai itu cuma teman-teman artinya kami nggak punya merek, nggak punya apa-apa. Yang pengen pakai monggo silahkan. Itu ada sebagian, kalau pengiriman ada yang paling jauh itu ya Sukabumi Mas. Sukabumi ada, itu per bulan saya ke sana itu 7,5 ton. Terus ada lagi temen kemarin di Bekasi minta, itu juga pernah main sini, dia pengen. Terus Demak ada, terus Jogja, Gunung Kidul, ada Karanganyar. Itu emang banyak. Selain yang lokal-lokal sini, yang cuma teman-teman yang kita emang nggak pengiriman gitu. Pakan harga di tempat, Apkan, Wasih brand dan sebagainya, saya belum pernah berpikir sampai situ. Enak seperti ini kita semakin banyak saudara. Harga per kilo 2.100. Monggo pakai drim, pakai karung, monggo bisa. Misalkan drim kita modelnya kayak beli gas. Saya kalau ambil ke sini bawa drum kosong, pulangnya bawa drum isi. Jadi nggak ngisi drum, kita sedia drum banyak. Untuk yang karung ini harga kami sama. Tinggal kalikan isinya 50 kilo, harga tetap itu. Dan karungnya ini ada dalamnya ada inner. Nanti kalau misalkan jarak jauh kami biasanya double, innernya kita kasih double untuk mengantisipasi kebocoran dan lain-lain. Inner di vakum, jadi kemungkinan aman. Asal biasanya teknik bongkar yang mungkin yang bahaya kalau pengangkutan, karena kami sudah terbiasa dengan seperti ini. Gitu. Awet berapa bulan? Kalau awetnya, kalau di dream saya lebih yakin, Mas. Kalau karung gimana ya? Emang karena kondisi kan, karung seperti ini nanti ada yang didodol tikus, ada yang rayap seperti itu. Kalau drum saya pernah ngendek nih, saya pakai sendiri, ada 6 bulan masih bagus. Saya pernah mencoba yang di kandang sendiri, emang satu drum saya khususkan disimpan itu 6 bulan masih bagus, masih layak. Asal penyimpanan memang rapat. Mungkin sampai situ dulu, terima kasih atas kesempatannya, dan kami mungkin akan membagikan pengalaman dan tip untuk peternak yang mungkin baru awal beternak. Beternak itu adalah bagi saya berkah. Kenapa beternak berkah? Karena kita menghargai kehidupan, mengupayakan kehidupan. Itu yang membuat
ada keberkahan sendiri dari beternak. Dan untuk tipsnya utama persiapan beternak, sering-sering dolan, intinya itu sering dolan, main ke kandang-kandang, toh akhirnya nanti ketemunya dengan di kandang sendiri untuk cara yang paling bagus. Dan jangan lupa pula itu siapkan kandang yang bagus seperti apa, banyak contoh, hijauan dan bang pakan inti. Itu mungkin tip dari saya wis dulu yang awalnya kita sama sekali nggak tahu, dengan pengalaman, dengan sering dolan, akhirnya kita belajar bisa seperti ini. Mungkin tip dari saya seperti itu untuk beternak. Dan mungkin sampai di sini. Selamat siang.